Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati ya. Memang ini kelihatannya sepele tapi penting banget untuk kita semuanya. Karena masyarakat kita itu budayanya ada budaya pas seduluran, tadi lihat duwe gawe gak podo ngumpul, rasanya kayak nggak nges gitu ya, istilah nges sih apa bahasa Indonesia ya. Kembali ke ini Kanjeng Wibakso ini ya. Lalu rinciannya yang jenengan kayakan selama ini, kira-kira setelah pada merumuskan, mengumpulkan, mencari di Krida Budaya itu ke lapangan belum ada praktek ya karena pandemi ini ya. Begini Prof, rumusan yang kami buat itu tentunya atas dasar kesepakatan. Jadi kita mengadopsi berbagai adat di Jawa ini khususnya. Makanya yang kemarin kami simulasikan itu ada Jawa Timur, ada Surakarta, ada Ngayogyakarta, ada Sunda. Jadi memang kita ingin merangkul bangsa ini untuk menjadi satu, inilah Indonesia. Jadi kayak mijil manten tetap kita laksanakan meskipun dengan formasi yang berbeda. Masih ada kembar mayang yang notabene itu adalah suatu lambang keanugerahan dari para dewa di kayangan, masih kita pakai. Terus sawanipun pinanganten kakung ing sasono pinanci saksana ning panggih juga masih kita pakai utuh, cuman formasi aja yang berbeda. Kalau dulu kembar mayang mungkin sudah ratusan tahun kita pakai 4 untuk di Jawa Timur khususnya, karena setiap daerah tentunya beda-beda adatnya. Jadi sekarang di Panggih Manten Mahkuto Nuswantoro ini kita pakai 2. Jadi cuma kalau dulu kita nyebut pager ayu, pager bagus, sekarang kita ganti supaya enak diterima, baik itu bahasa Jawa maupun Indonesia, kita menyebut wanudya ayu engkang ngasta wujudipun sekar mayang sekaradi moncawarna. Jadi ya, bukan pager ayu. Wanudya. Memang itu rasional. Wanudya. Bagaimanapun secara umum wanita atau laki-laki ganteng be ayu jejer, mesti akeh sing delok sing ayu. Ya, itu udah logis itu. Memang diciptakan oleh Sang Maha itu untuk memperindah pergaulan, keadaan dan suasana. Saya salut itu. Juga termasuk kalau dulu Jejoko Muda Tumaruno yang biasa kita sebut pager bagus, sekarang kita sebut Jejoko Muda Tumaruno engkang ngasta pisang sanggan minangka panebusing pinanganten putri utawi pratandanipun pinanganten kakung sampun rawuh sampun samakta kabanggihaken. Itu adalah suatu penyebutan yang kita selaraskan supaya bisa diterima oleh lapisan masyarakat, karena kalau kita ngomong pagrayu kembali itu akan sangat luas bahasanya. Jadi kita ambil yang simple dan di situ ada semacam penghargaan bahwa meskipun Nun Sewu yang membawa kembar mayang kurang cantik, tapi kita sebutnya tetap wanudya ayu. Itu kita menghormati. Kalau nggak salah kemarin itu dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur juga menerima baik, kalau nggak salah kemarin itu ya. Dari awal kita diskusi dan merumuskan draft, kita selalu minta petunjuk ke Bapak kita, yaitu Bapak Sinarto, SKRMM, bagaimana baiknya supaya rumusan ini kembali lagi bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, baik dari Banyuwangi sampai ke Tanah Pasundan. Jadi kita memang Nusantara banget. Jadi kemungkinan baik semua golongan agama bisa menerima untuk tatanan baru ini. Jadi untuk Nun Sewu yang untuk Muslim, itu sungkeman itu tetap kita laksanakan dengan memegang suku dari kedua orang tua. Kalau di Al-Quran mungkin ridhaullaha fi ridho waliden wa suktullah fi sutil waliden. Jadi kita mengacu ke situ. Jadi ridhaning Gusti, ridhaning wong tua dan sebaliknya itu memang kita ambil satu persatu supaya semuanya bisa
menerima adat ini. Begitu Ki Jati. Lalu ke Masnya ini, Nggih. apa Masnya ini kira-kira dengan gambaran itu Banyuwangi itu kan masih dekat dengan Bali ya. Ya. Lalu nggih. Situbondo, Bondowoso itu dekat dengan budaya Madura. Maduranya. Menurut khayalan penjenengan dengan sistem baru yang akan di go publikan ini, Nggih. pripun gayung bersambutnya? Kalau melihat ini, karena ini pun juga ada perwakilan se-Jawa Timur ya, Prof, waktu itu. Nggih. Kita semuanya kebetulan kami berdua yang mewakili Malang Iya. Raya untuk menyusun draft di Pendopo Agung Trowulan. Nggih. Itu kan sudah ada beberapa yang mewakili, mulai dari Banyuwangi sampai sana. Nggih. Dengan adanya ini kita waktu itu memang sudah ada, kebetulan saya di komisi A, ada komisi B, ada komisi C untuk menyusun draft. Kemudian kita presentasikan di sana. Nah, kemarin itu sudah disosialisasikan lewat simulasi. Saya yakin dengan adanya ini kita berikan seperti itu, dan kemarin juga sudah ada yang datang dari masing-masing kota, Perwakilan. kabupaten, Iya. perwakilan itu nanti akan mudah untuk diterima karena kita sudah sepakat bersama, dan hal itu nanti walaupun ada beberapa step yang kita hilangkan gitu. Saya menyambung Prof. G. Kemarin itu memang kita mensimulasikan yang pertama itu Pinanganten Putri itu kita beri nama Kasultanan. Jadi berhijab. Yang pertama ya. Yang pertama berhijab, yang kedua kita beri nama Kapangeranan. Jadi semua sudah kita adopsi di situ. Orang tinggal pilih mau pilih yang mana. Monggo silahkan. Toh ini Nusantara. Kami siap memandu dari Pambiworo, Malang Raya, dari Jawa Timur. Kami siap memandu adat yang kita rumuskan ini dengan baik. Itu adalah cita-cita kami. Bagaimana caranya di musim pandemi ini yang namanya adat masih tetap terjaga. Karena kalau kita mengacu hanya ke COVID, itu semuanya akan hancur. Semuanya akan hancur. Jangankan untuk yang ekonomi, kita bersaudara aja mau jabat tangan tidak boleh. Nah, ini yang perlu saya tegaskan ke teman-teman untuk bisa mendukung acara ini supaya adat budaya yang adiluhung baik dari Madura, Banyuwangi sampai ke Tanah Pasundan masih bisa terjaga dengan baik, meskipun tidak semuanya tidak semuanya bisa kami tampilkan di situ, tapi minimal satu persatu kita pakai semua. Inilah Nusantara. Gitu. Sayangnya stok saya manten udah habis. Anak saya udah rumah tangga semua. Pemandak tuh saya mesti mendahului. Pertama ya, ya. Kali, ya. Juga begini Prof, untuk di Malang Raya teman-teman dari GP3I dari EOWO se-Malang Raya, se-Jawa Timur sudah menghadap ke Pak Wali Kota, juga sudah mengizinkan pernikahan dengan syarat seperti itu terkait dengan protokol kesehatan. Maka dari itu kami juga selaku Pambiworo atau pelestari adat sudah sangat siap untuk menjalankan pernikahan terkait dengan protokol kesehatan, mungkin plus dengan segala risikonya, dalam arti izinnya harus kemana-kemana, kita siap di situ, Profesor. Dan siap membantu. Para penonton, kalau Kanjeng Parno itu bicara ke sana kemari seperti ya logis saja. Beliau itu loh usahanya sehari-hari atau apa variasi. Namanya aja ada variasi. Lo mobil jelek itu lo masuk rumahnya dia metu paling ganteng. Saya pernah dulu itu bingung itu mobil itu biasanya saya bawa ke sana. Oh niku gampil kok sih namung semanten ditambahin pun ganteng malih. Ternyata betul. Nilainya nggak jatuh, malah stabil, malah naik. Dan beliau juga aktif di bidang budaya Jawa ya. Jadi apa gamelan, kagungan, sering ngundang kerawitan bebarengan gitu ya. Memang se-Nusantara ini tidak lepas dari suara gamelan ya, meskipun di Batak, meskipun di Dayak. Kelihatannya gongnya cuma satu, tapi tetap ada gong satu, gong gitu ya. Gitu ya. Ya para penonton, memang hidup itu dibuat sulit ya sulit, dibuat tidak ya tidak. Tapi kalau bisa sebenarnya tidak ada yang sulit. Tergantung dari penataan hati kita.
untuk menselaraskan semuanya yang tadi saya katakan di depan. Duwe gawe kalau pemegang kunci untuk master of ceremony-nya itu, waduh, boce, butalo. Boce. Wah itu wajar, udah nama aja dirasani wong bertahun-tahun. Tapi kalau baik sing ngelem itu terus tiap hari itu ngelem, tiap hari ngelem, tiap hari ngelem gitu lah. Ini pernah Mas, jenengan tahu anu pada. Saya itu waktu itu MC itu pernah dibayar 3 kali lipat. Padahal saya enggak, padahal biasanya kalau orang minta, Pak saya mau butuh Bapak MC, saya punya acara ini gitu. Mbok sampai orangnya pulang enggak tanya berapa, saya enggak akan jawab. Betul. Pak Jati kemarin kok enggak bilang berapa, saya ngasih uang transport lah, Bapak enggak tanya. Loh kalau saya enggak kasih enggak apa-apa. Saya sudah sanggup gitu ya. Terus suatu saat pernah begitu saya MC, waktu itu kan masih kaset. Kaset diputer ini lah. Muantennya sudah 2 tem, sudah lengkap, tamunya udah ngantri, kasetnya bulet Mas. Biasanya kan kalau potelot dingin betul ya, yang dulu ya. Bulet berdua doli wes. Wah, akhirnya saya tidak mau yang punya rumah kecewa. Saya nyuacet. Nyondroi ya gitu. Iya, nyondronya. Para rawuh ngamul ya waduh. Anu Ibu Ratel Langkomojoyo sampun dateng dirit para mban jadi manggung tanggung Joko Paloro padha ngampil upacara banyak dalang sawu kali harta kawenika kate Mas Diponggo Kang Sarwono. Wah, mor sepuh katon seger. Malah luwih ganteng timbang matene. Dadi guyon mboten karo-karoan. Sunung akhire sampai bar Mas garger-garger. Lah pripun golek kaset jaman semonten nggih mboten iso dilalah kon sing luru ini ternyata orang bulet pisan. Tanpa musik Prof itu. Nggih. Terus tanpa musik. Nggih. Nate ugi nggih itu datang Wlingi nalika semanten. Wlingi Blitar. Nggih wonten perkembangan nggih. Pokoknya pun trouble lah. Makanya fungsi MC itu sangat penting. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, masih kita bicara masalah kunci keberhasilan suatu upacara. Nanti kita lanjutkan step by step permasalahannya. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati.